Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang takkan bisa kita hilangkan dalam hidup kita. Karena dengan nikmatnya lah, kesempatan hidayah Islamiyahnya, kita bisa menjadi seorang muslim yang dibarengi dengan iman kemanapun kita berada, dinaungi dengan kuasanya, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menjalankan dan melakukan rangkaian ibadah salatul Jumat yang insyaallah diterima di sisinya. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah dan dengan tenaganya lah Islam dapat dirasakan di dalam satu titik di hati kita yang takkan pernah hilang insyaallah. Dan mudah-mudahan syafaatnya lah yang akan menaungi kita di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang insyaallah berbahagia ini, kita yang masih memiliki iman Islam di dalamnya dapat bersyukur sebesar-besarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui dan sadari dengan penuh bahwa Islam di dalam hati seorang insan tidak dapat dirasakan oleh seluruh umat yang ada di dunia. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat Islam yang telah kita punya ini. Suatu kesempatan dapat menadahkan tangan ke langit, meletakkan harapan yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, dengan cara menuhankan Tuhan dengan benar pun tidak dapat dirasakan dan dilakukan oleh seluruh umat yang ada di makhluk di alam semesta ini. Makhluk-makhluknya seluruhnya tidak semua bisa merasakannya. Maka jika kita tarik ke kesimpulan materialisme dunia pun hanya sekedar 21,6% saja umat Islam yang Allah pilih untuk menjadi hambanya, yang memegang teguh dinnya, agamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini bukan berarti Islam sulit untuk diterima karena tidak berlandaskan fakta dan logika seorang insan. Namun karena Allah dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan, Ia mau memilih dan mampu memilih siapa yang Ia tunjuk untuk menjadi hambanya dan mengikuti seluruh ajaran Rasulnya. Maka jika ada umat muslim yang menganggap dirinya bahwa ia tidak berharga, bahwa ia tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhannya kepadanya, sungguh ia keterlaluan, karena Islam sudah ada di dalamnya. Yang mana seorang umat muslim memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat selain muslim. Di antaranya terdapat satu yang paling mencolok dan dapat kita rasakan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Allah berfirman dalam suratul Baqarah
ayat 186. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam suratul Baqarah yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan permohonannya dalam doanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah ia menaati perintahku dan beriman kepadaku agar ia mendapatkan kebenaran. Dalam hal ini kita bisa mengakali dalam akal kita, berfikir dari akal yang Allah kasih ke kita, bahwa Allah begitu ingin dekat dengan hambanya yang ingin menggapai rahmatnya. Konfirmasi dan validasi Allah telah kita rasakan dalam ayat ini. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu billahi la'allahum yarsudun. Ketika kita berdoa, kita sebagai umat muslim berdoa, Allah akan kabulkan. Tapi ada satu kata yang insya Allah bisa kita cerna dan kita tekankan kepada diri kita sendiri. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yu'minu bi bukanlah suatu kata yang main-main dalam ayat ini. Allah menginginkan kita untuk yakin terhadapnya. La'allahum yarsudun, agar ia memperoleh kebenaran. Terkadang kita berpikir bahwa mengapa doa kita tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beranggapan bahwa Allah tidak mendengar doa kita. Kita sudah searching di mana-mana, di Google dan di media-media lainnya, bahwa cara agar doa terkabulkan. Pertama, harus dari waktu yang seperti ini. Sunnah-sunnah Nabi jangan pernah ditinggalkan dan lain-lain. Namun kita akan lupa satu hal yang harusnya tidak akan pernah kita lupakan, yaitu adalah iman kepada Tuhan, bahwa Ialah Sang Al-Mujib. Dialah yang mengabulkan doa. Terkadang ragu kita membunuh kita sendiri dari dalam dan luar diri kita. Keraguan itu terkadang yang membuat kita merasakan suatu hal yang harusnya tidak bisa kita rasakan, yaitu adalah ragu terhadap apa yang Allah bisa lakukan. Padahal jelas di sini Allah berkata, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan. Kita berdoa, namun terkadang kita lupa bahwa Sang Al-Mujib itu benaran akan memberikan dan mengabulkan doa yang kita pinta. Kita alihkan lagi. Aku yakin terhadapnya bahwa Ia adalah Al-Mujib. Aku yakin terhadapnya bahwa Ia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ikuti semua sunnah Rasulnya. Aku berdoa terus kepadanya, namun mengapa juga tidak dikabulkan? Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, di sana dikatakan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Di sini kita disuruh dan dituntut untuk berkhususan kepada satu-satunya Tuhan di alam semesta. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkadang mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah memiliki beberapa cara mengabulkan doa. Terbagi menjadi satu, Allah kabulkan langsung. Dua, Allah tunda. Dan ketiga, takkan Allah kabulkan di dunia. Itulah cara Tuhan kita mengabulkan doa yang kita pinta sebagai hambanya yang beriman kepadanya. Ketika kita meminta langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan langsung saat itu,
Alhamdulillah, Allah mendengar dan Allah mengabulkan, dan kita wajib mensyukurinya. Ditunda. Mengapa Allah tunda? Bukan karena Allah terlambat mendengar. Kenapa Allah tunda? Bukan karena Allah tidak mau mengabulkannya. Wahai teman-temanku sekalian dan ustaz yang saya muliakan, Allah pun berkata dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang tidak kau sukai adalah yang baik bagimu, dan yang kau sukai adalah yang tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mengapa ada keraguan dalam diri kita, sedangkan kita tahu bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui? Allah lebih baik mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri, karena Ia yang menciptakannya. Dari hal ini bisa kita tekankan kepada diri kita sendiri bahwa jangan pernah ada lagi keraguan dan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang terus akan ada bersama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu perlu kita tekankan dan kita istimewakan bahwa doa adalah hal yang harus kita lakukan dengan keyakinan yang tinggi, dengan hal-hal yang harus tercantum di dalamnya. Itulah doa seorang mukmin yang tak ada keraguan bahwa Allah akan mengabulkannya. Terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang kita hajatkan kepadanya Ia kabulkan. Namun jika tidak dikabulkannya, bukan artinya Ia tak sayang, bukan artinya Ia tak Rahmanur Rahim, bukan artinya Dia tidak mujib, tapi karena Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Terkadang ketika kita di satu lingkungan, entah itu suatu sekolah, entah itu suatu rumah atau suatu tempat yang kita rasa kita ingin sekali keluar dari dalam situ, kita ingin sekali untuk melangkahkan kaki keluar dan tak akan pernah kembali lagi, namun Allah tetap menahan kita di situ walaupun kita sudah berdoa beribu-ribu kali. Bukan artinya Allah ingin kita tersiksa, namun Allah tahu itulah yang terbaik bagi kita. Fastabiqul khairat ya ulil albab. Alhamdulillah, alhamdulillah wasi'ur rahman wal maghfirah, alhamdulillah wasi'ur rahman wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa lidzikrullahi akbar. Haqimis shalah.